Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua yang saya banggakan pada pertemuan online bootcamp Laravel VS kali ini kita akan membahas HTML fundamental. Apa itu HTML? HTML atau pendekan dari Hypertext Markup Language merupakan bahasa yang digunakan untuk membangun halaman website. Nah, hypertext ini sendiri teks yang ditampilkan pada komputer atau alat elektronik lainnya dengan merujuk ke teks lainnya yang dapat diakses biasanya dengan mengklik mouse atau menekan tombol tertentu. Markup kode yang diperlukan agar dapat dibaca oleh browser. Ini intro to HTML 4.1. Nah, elemen dan tag HTML. Apa sih itu elemen dan tag HTML? Pada kali ini kita akan mencontohkan, ya, ini merupakan contoh dari elemen suatu HTML. Nah, berikut yang kurung siku awal title ini merupakan tag awal dari HTML. Kemudian di akhirnya itu ada tag penutup dengan di tengahnya diisi dengan konten. Ya. Nah, elemen dan tag. Tag penutup tidak harus selalu ada, ya. Kadang kita lihat beberapa kode HTML itu dia langsung membubuhkan tanda backslash, ya. Ini itu merupakan tanda dari penutup suatu tag. Berikut contoh dari tag img, hr, dan br, ya. Langsung disertai dengan backslash yang artinya tag buka dan tag penutup. Nah, berikut struktur dari HTML, ya. Yang kita kenal sekarang ya HTML versi terbaru, ya. HTML versi 5 dengan simbol doctype HTML, kemudian tag HTML sendiri, kemudian ada tag head yang di dalamnya terdapat elemen atau tag dari title, kemudian body, tag body, dan terakhir ya tag penutup dari HTML itu sendiri. Nah, berikut penjelasan dari struktur HTML. Ya, doctype digunakan untuk menginformasikan browser HTML versi apa yang digunakan, ya. Nah, sekarang kita menggunakan atau kebanyakan dari HTML sekarang yang menggunakan versi 5, ya, atau yang dikenal HTML 5. Nah, ini beberapa penjelasan mengenai dari type atau elemen HTML, head, body, ya. HTML merupakan root atau induk dari seluruh tag HTML. Kemudian head merupakan kepala dari halaman HTML. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk elemen-elemen yang tidak ditampilkan oleh browser. Nah, dalam head itu biasanya ada title, judul. Itu biasanya tampil di tab dari browser kita. Dan body, tag body, ini merupakan isi dari halaman website. Apapun yang akan ditampilkan oleh browser ditempatkan di bagian ini, ya, ditempatkan di tag dari body. Nah, coba kita latihan. Kita latihan membuat HTML pertama kita dengan struktur yang sudah kita ketahui, mulai dari doctype HTML, tag HTML, head, body, sampai tag penutup lainnya. Nah, kita buka browser kita. Di sini saya menggunakan yang pertama, ya, tentunya kita buat dulu folder, ya. Folder
kita buat dulu folder di komputer kita. Di sini saya bikin desktop. Kita buat di bootcamp 1. Nah, di sini kita buat folder, contohnya HTML fundamental, ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita buka text editor kita. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengedit sintaks atau kode-kode yang kita buat. Ya. Sini serah, nanti rekan-rekan semua mau memakai text editor selain ini juga tidak masalah. Yang penting ekstensi dan formatnya yaitu .html. Nah, kita buka folder yang kita simpan tadi, folder yang kita buat tadi. Kita buka. Tadi kita membuatnya di halaman desktop, ya. Kita masih. Nah, desktop, kemudian bootcamp 1, tadi HTML fundamental. Ya, sudah kita buka. Nah, ini sudah masuk ke folder yang kita buat tadi, ya, HTML fundamental. Nah, sekarang kita coba bikin file di sini. Katakanlah bebas nama filenya, ya. Nah, di sini saya akan bikin ini, jangan lupa kita plus dulu. Sini kita bikin ya index.html contohnya. Enter. Nah, kemudian, ini enaknya dari Visual Studio Code, banyak sekali shortcut yang bisa kita gunakan. Kalau kita ingin membuat struktur HTML, tinggal ketikkan shift tanda seru, enter. Nah, itu langsung di-generate struktur HTML yang kita butuhkan. Nah, di sini strukturnya sudah dibuatkan, mulai dari doctype, HTML, ada tag head, ada meta, ada title, dan body. Nah, title ini judul yang ada pada tab browser kita. Kita beri nama, contohkan latihan 1, misalkan, ya. Nah, agar apa yang kita buat tampil di browser, ya, maka semua yang kita tulis itu harus ada di dalam tag body. Ini tag body. Di dalam sini kita harus buat apa yang kita mau tampilkan di browser. Di sini contohkan. Contoh, kita ingin menampilkan seperti pada file yang tadi kita baca, ya, kita bikin heading 1 dan heading 2, ya, sebelum masuk ke tag heading. Contoh, di sini kita buat H1, misalkan ini heading 1, kemudian kita buat juga di bawahnya, ya, H2. Nah, ini heading 2. Kita simpan, Ctrl S. Nah, untuk merunning dari file ini, ya, teman-teman bisa menuju file di mana file ini disimpan, ya, dalam folder yang disimpan, atau menginstal extension live server, ya, untuk menjalankan live server. Live server. Nah, ini, atau menginstal dari ekstensi live server pada Visual Studio Code. Nah, live server ini
Di Visual Studio Code kita letaknya ada di pojok kanan bawah dari komputer atau laptop kita ya, yang ada tulisan Go Live di paling bawah. Itu bisa kita klik, kemudian dia nanti akan tampil di, kita lihat tampil di browser komputer kita. Nah, bisa teman-teman lihat ya, saya zoom. Ini ada, ini heading 1, ini heading 2 ya. Nah, itu file HTML atau perintah yang kita tulis di Visual Studio Code kita ditampilkan di dalam browser. Nah, atau cara membukanya atau cara menjalankan file tersebut, teman-teman bisa langsung saja menuju folder tadi yang teman-teman buat. Nah, dalamnya kan ada file yang kita bikin dengan ekstensi HTML, tinggal klik kanan open with. Ini saya menggunakan Google Chrome. Nah, ini juga bisa. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk merunning file HTML. Oke, lanjut. Nah, kemudian tag heading. Sekarang kita mengenal tag heading atau elemen heading. Dalam HTML itu terdapat beberapa variasi heading, dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil ya. Menurut aturan rules yang dipakai, dia hanya sampai pada H6. Ya. Kalau kita mau bikin H7, H8 ya, hasilnya nanti akan sama seperti H6 ya. Jadi maksimal dari heading ya terkecil itu H6. Yang paling terbesar H1. Nah, kita coba saja, kita buat, kita langsung bikin di HTML. Nah, ini kan kita sudah bikin H2 tadi ya. Nah, kita bikin H3. Ini adalah H3. Nah, ini jangan lupa H2 ya, H2 di atasnya H1. Kemudian H4. Ini adalah H4. Kemudian H5. Ini adalah H5. Selanjutnya H6. Ini adalah H6. Nah, kita simpan, jangan lupa. Coba kita lihat hasil dari tag heading yang kita buat di browser. Tinggal di refresh saja di sini file yang sudah kita buat tadi. Nah, bisa teman-teman lihat ya di desktopnya, saya perbesar. Nah, ini heading H1, ini heading H2, H3 sampai H6 yang kecil. Ya, maksimal dari heading sampai H6. Bagaimana kalau kita membuat H7 atau H8? Ya, kita coba aja H7 misalkan. Ini heading H7, H8, ini heading H8. Kita simpan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, tentu dia sudah tidak masuk kategori heading lagi ya. Kita perhatikan jenis teks yang kita bikin. Artinya apa? Maksimal heading itu hanya sampai H6 gitu. Nah, lanjut tag paragraf ya. Nah, jadi paragraf, tag paragraf itu simbolnya ya kurung siku buka P tutup sampai dengan tag nutup P. Nah, ini biasanya paragraf yang kita buat dengan katakanlah teks panjang itu kita simbolkan dengan paragraf ya. Nah, langsung saja kita bikin di sini, kita hapus yang H5 sampai 7 ini ya.
cukup sampai ini. Kita bikin paragraf seperti ini. Paragraf. Kemudian kita generate aja lorem ipsum ya. Kita kali 3. Ini tentunya sudah sangat panjang ya teksnya. Ya. Kita save. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti paragraf teks yang kita buat ya. Gitu. Lanjut. Nah, HTML div. Setelah paragraf, sekarang HTML div. Nah, div elemen ya, atau elemen div pada HTML merupakan wadah untuk elemen HTML lainnya ya. Misalkan kita bikin div ya, di dalam div itu terdapat elemen-elemen lainnya seperti H2, paragraf, kemudian table dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berguna nanti ketika kita membuat suatu form di HTML ya. Tentu kita kelompokkan ya, form satu dan form yang lainnya. Nah, coba kita praktekkan saja. Kita bikin file baru ya supaya lebih bervariasi. Di sini kita beri nama div.html. Oke, kita tanda seru, enter, langsung di-generate oleh Visual Studio Code-nya. Title-nya kita bikin di sini elemen div. Kita bikin di dalam body div seperti ini. Nah, dalam div ini kan banyak, kita bisa isi banyak elemennya. Contoh, heading 2, katakanlah judul puisi misalnya. Nah, kemudian di bawah sini kita isi paragraf, isi puisi di sini. Nah, contoh seperti ini dulu. Titik misalnya. Kita simpan. Nah, kita running coba. Tadi nama filenya div ya, div.html itu. Atau bisa teman-teman cari filenya, klik kanan open with Google Chrome. Enter. Nah, judul visi dan isi puisi bla 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 ini hasil dari div yang kita buat tadi. Lanjut. Nah, HTML list elemen. List elemen merupakan pengelompokan item dalam daftar ya. Nah, ada dua yang biasa kita sering kenal, ada unordered HTML list ya, atau ordered HTML list. Apa yang bedanya? Bedanya kalau yang order HTML list, dia terdapat angka ya, 1, 2, 3 gitu kan listnya. Tapi kalau yang unordered HTML list ya cuma titik biasanya itu. Nah, kode HTML-nya seperti pada slide ini bisa dijelaskan kalau unordered ya, dia menggunakan simbol yaitu tag UL ya. Dan kalau yang order list atau order HTML list dia menggunakan OL. Nah, ini hampir sama ya, cuman hasilnya nanti berbeda ketika kita buat. Kita praktekkan saja. Nah, di sini kita buat lagi saja file supaya rapi dan kita sedikit praktis membuat file HTML, atau latihan mencoba lagi dalam membuat file-file HTML supaya terbiasa nanti ke depannya. Nah, kita bikin file namanya list element .html. Penamaan file jangan pakai spasi ya. Kalau misalkan teman-teman mau ibaratnya misalnya bisa dengan tanda dash, bisa dengan underscore ya dan sebagainya. Yang penting tidak boleh spasi. Enter. Di sini kita bikin shift tanda enter. Kita bikin di sini list.
list elemen. List elemen itu tadi ada unordered list ya, ada unordered list, ada juga yang ordered HTML list. Kita lihat, kita coba yang kita bikin di sini ya. Kita bikin yang pertama, kita kasih H1 ya. Ini unordered list. Kalau unordered list, simbolnya yaitu UL seperti ini ya. Dan UL listnya, listnya misalkan di sini makan, kemudian minum, listnya membaca. Nah, ini unordered list. Nah, di bawahnya kita bikin satu kembali, ini yang ordered list, simbolnya OL, L1. Di sini misalkan sepak bola, listnya badminton, kemudian basketball. Contoh, kita simpan. Sekarang coba kita running. Apa hasil dari HTML yang file HTML yang kita buat tadi, namanya list elemen. Nah, bisa teman-teman lihat, rekan-rekan semua lihat, yang unordered list hasilnya ya seperti ini, ada titik. Di sampingnya ada list makan, minum, dan membaca. Nah, kalau order list dia ada numbernya ya, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu bedanya. Nah, itu bedanya unordered list dan ordered list. Itu list elemen pada suatu HTML. Oke, kita lanjut. HTML image ya. Nah, image elemen merupakan elemen HTML yang dapat menampilkan gambar ya. Kita bisa menampilkan gambar di browser kita, atau kita bisa melihat suatu website terdapat gambar ya. Ada kode HTML yang dibuat ya. Caranya ya kita bikin tag image ya. src atau source, nama gambarnya, kemudian ALT ini adalah fungsinya untuk penamaan ya. Ketika gambar itu tidak tampil, maka nama ini yang keluar. Kita coba, kita praktekkan langsung. Di sini kita bikin file baru supaya rapi. Image.html, enter. Ada seru, enter. Kita bikin title-nya image. Nah, kita cari dulu gambarnya ya, gambar yang akan kita tampilkan ya. Coba kita cari dulu di sini ada gambar atau tidak. Feature. Kita lihat di sini. Nah, ini saja. Gambarnya kita cari di download ya. Coba kita cari gambar. Sepertinya tidak ada gambar yang menarik ini guys ya. Coba kita download aja di Google. Cari
siapa ya, Messi misalnya, kita ambil aja gambar dari internet. Nah, kita download dulu gambarnya guys. Lama sekali internetnya. Nah, ini dia, kita image gambar ya, format yang bisa gambarnya ya JPG, .png, itu bisa ditampilkan. Nah, yang ini kita buka, kita download. Apakah bisa kita download ini? Kita simpan, save image as. Kita simpan di folder file HTML kita. Kita samakan foldernya supaya enak dalam pemanggilan file gambarnya ya. Kita HTML fundamental ya. Kita simpan di sini. Kita beri nama Messi. JPG ya formatnya. Kita lihat pasti sudah masuk teks tadi kita. Nah, Messi.jpg. Nah, dalam untuk menampilkan gambar kita harus memanggil tag img src, terus kita panggil nama file gambar kita ya, messi.jpg, kemudian backslides, tutup, atau langsung klik juga nggak masalah. Kita bikin alt, ini alternatif bila gambar tidak kan kita beri keterangan foto seperti itu aja. Kita simpan. Nah, backslides, tutup ya, otomatis menutup tag dari gambar itu dengan backslides kurung siku tutup. Nah, coba kita running di browser kita. Ini dia. Kita close dulu. Close. Image ya, namanya image tadi. Nah, bisa teman-teman lihat gambar tampil di halaman browser kita. Itu elemen atau tag. Fungsi dari HTML image ya, untuk menampilkan gambar. Lanjut. Nah, HTML comment. HTML comment. Comment elemen merupakan elemen HTML yang tidak akan ditampilkan di dalam browser, namun fungsinya untuk memberikan tulisan keterangan dalam sebuah kode. Nah, HTML comment ini dia tidak akan ditampilkan di browser ya. Jadi dia hanya memberi keterangan saja kalau kita membuat suatu kode gitu. Nah, rulesnya atau caranya ya kurung buka siku tanda seru dash kemudian komennya apa dash kurung siku tutup. Ini untuk membuat komen atau kontrol backslides ya kalau di laptop kita. Nah, coba kita bikin saja di sini, kita berikan komentar gitu ya, bahwa kita telah membuat gambar di sini. Kurung siku tanda seru ya tadi ya, dash. Nah, langsung kan ya. Kita berikan komen gambar Messi gitu sampai set. Kita lihat di browser tentu tidak akan ditampilkan ya apa yang kita buat tadi, yang kita tulis tadi. Sifatnya hanya untuk memberikan keterangan saja. Nah, itu komen dari HTML. Itu HTML komen. Lanjut HTML link ya, atau hyperlink elemen. Link elemen merupakan elemen HTML yang berfungsi untuk berpindah-pindah halaman ketika ada elemen yang diklik. Ya. Nah, kalau teman-teman berkunjung ke website ya, bisa klik link A, B, C, klik menu ya, itu merupakan HTML link. Contohnya atau
Kodenya yaitu tag A ref, kemudian URL atau file yang dituju, terus nama linknya, kemudian tutup dengan \a. Nah, coba kita praktekkan. Kita bikin file baru saja, namanya link. html.html gitu ya. Enter. Gitu. Nah, kita bikin strukturnya, langsung enter, title, kita beri nama link html. Gitu. Dalam body kita bikin linknya tadi ya. Caranya ya A ref dengan, nah ini di dalam ref tanda petik ini kita mengisikan file mana yang akan kita tuju. Ketika teman-teman mengklik, tentu dia mengarahkan ke file yang dituju. Kita arahkan ke file image saja, image.html. Gitu. Jadi ketika link ini diklik, dia akan mengarahkan ke image.html. Nah, misalkan klik ini contoh ya, kita beri nama klik ini, simpan. Nah, coba kita buka di browser, namanya tadi link. Mantap. Nah, di pojok ini ya, sebenarnya ada klik ini ya, klik ini. Kalau kita klik link ini, dia mengarah ke file image.html. Itu fungsi dari link. Lanjut. Nah, HTML table ya. Ini sangat penting ya. Table elemen merupakan elemen HTML yang berfungsi untuk membuat tabel. Ya. Atau kita biasa dengar dengan istilah baris dan kolom. Ya, tabel itu adalah kumpulan baris dan kolom. Nah ini sangat banyak kita jumpai di website-website ya, tentu kalau ada tabel segala macam ya, tentunya dibuat dari HTML tabel elemen. Nah ini contohnya ada TR, TH, kemudian TR, TD ya. Ini TH itu artinya heading dari tabel itu ya. Yang TD itu isi dari tabel itu sendiri. Ada baris, ada kolom. TR itu rows ya, TR. Atau di sekarang TR itu biasanya rows itu baris, dan TD itu kolom dari simbol dari penjelasan dari tabel elemen. Nah, kita coba saja. Kita bikin file di sini, bikin file baru ya supaya lebih rapi. Table.html. Tanda seru enter. Title-nya kita buat tabel aja ya, tabel seperti itu. Di sini kita buat table seperti itu ya. Nah, kemudian kita bikin baris atau dengan simbol TR sini ya. Nah, di dalam baris ini kita bikin kolom paling atas atau TH ya, headingnya. Misalkan nama, kita bikin lagi sini TH-nya. Katakanlah alamat. Kita bikin lagi table headingnya di sini. Kita bikin nomor HP. Nah, ya. Nah, ini TR itu adalah table rows, baris ya. Ini kita bikin satu baris 3 kolom, heading atau table heading, nama. Nah, kita bikin isiannya ya, kita bikin isiannya, kita bikin di bawahnya, kita bikin baris lagi ya, dan dalamnya kita bikin
kolom nama kita isi PD ya, nama PD, atau kode untuk mengisi kolom itu PD ya. Dalam HTML nama misalkan alamatnya Korea Selatan katakanlah ya, nomor HP 08123456 sekian ya. Oke, kita simpan. Coba kita running file yang sudah kita buat tadi ya, namanya table.html. Table gitu. Enter. Nah, teman-teman lihat ya, nama, alamat, nomor HP ya. Saya zoom kembali. Nah, nama, alamat, nomor HP itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, tentu tidak terlihat ya. Kita harus memberikan border supaya terlihat ya di file HTML kita. Nah, di sini kita misalkan di dalam table kita kasih properti border dengan value-nya 1 misalkan. Simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman lihat garisnya terlihat ya. Itu elemen table dalam HTML. Lanjut. Nah, HTML table call span dan row span ya. Dalam table itu tentu kita bisa menggabungkan baris, menggabungkan kolom, atau dikenal dalam bahasa HTML yaitu table call span atau row span. Call span artinya menggabungkan kolom, row span artinya menggabungkan baris. Ya. Seperti ini contohnya. Misalnya kita akan menggabungkan nama ya, nama itu kita gabungkan, kolom nama itu kita gabungkan, misalnya gitu. Kemudian kita isi value-value-nya gitu. Nah, kita langsung praktekkan saja. Di sini kita sudah buat table tadi ya. Table di table, file table yang sudah kita buat tadi. Ya, ada nama, alamat, nomor HP. Nah, tadi call span artinya kita menggabungkan suatu kolom ya. Kolom kita gabungkan. Jadi satu itu nanti kolomnya itu. Di sini contohnya kita mau menggabungkan kolom ya, nama dan alamat. Ini kolom nama, kolom alamat ini kita gabungkan menjadi satu, katakanlah menjadi nama alamat gitu ya, kita jadikan satu. Bagaimana hasilnya ya? Tentu kita menggunakan call span. Langsung saja kita buat di sini. Nah, ini yang mau kita gabungkan dari call span. Call span satu ya. Yang kita gabungkan cuma satu kan. Ya, artinya dua kolom kita gabungkan. Dua menjadi nama, alamat. Nah, karena alamat ini sudah kita gabungkan, jadi ini kita hapus saja. Gitu. Kita simpan. Bagaimana hasilnya? Kita refresh. Nah, seperti ini nama, alamat. Jadi di merge ya, yang digabungkan. Kalau teman-teman bermain dengan Excel itu kan bisa menggabungkan baris, kolom itu di merge cell ya, merge digabungkan. Nah, itu dari call span. Nah, sekarang row span. Row span itu menggabungkan rows ya, rows artinya baris. Barisnya kita gabungkan. Kalau tadi kita menggabungkan kolom, seperti ini. Nah, sekarang row span. Baris nih, ini baris nomor HP. Katakanlah kita bikin ini lagi ya, kita bikin satu buah baris lagi di HTML-nya supaya agak banyak dan kita gabungkan juga. Gitu ya.
Sini kita bikin lagi misalkan satu baris lagi dengan namanya sama, namanya sama Diki, kemudian tinggal alamatnya di Singapura, misalkan ya Singapura, nomor handphonenya 0870 sekian sekian sekian, kita simpan. Kita lihat hasilnya sini ya. Nah, tentu ada tambah baris lagi ya di bawah. Nah, kita mau menggabungkan row span baris ya, baris 1 baris 2 ini ya, baris 2 dan 3 ini kita gabungkan. Diki ini kita gabungkan. Baris diki ini kita gabungkan hanya menjadi satu saja. Nah, jadi row span tinggal kita berikan perintah row span pada halaman atau kita baris, kita menggabungkan baris diki ini. Kita bikin di sini row span, 2 baris kita gabungkan menjadi diki. Nah, diki yang di bawah dihapus ya, baris yang di bawah dihapus karena sudah kita gabungkan. Kita simpan, coba kita lihat hasilnya. Lihat, dia sudah bergabung atau di merge ya. Itu call span dan row span. Nah, tentu ini sangat berguna, banyak digunakan nanti ke depannya. Dan bisa teman-teman praktis atau latihan-latihan untuk lebih memperlancar dari definisi atau fungsi dari elemen-elemen dari HTML. Selanjutnya HTML form. Nah, ini juga sangat penting ya. Kalau teman-teman membuka website ada formulir, nah tentu itu dibuat dengan HTML form. Dengan kodenya ya, tagnya yaitu tag form, seperti biasa ada label, nama formnya, kemudian input, type-nya ya apa, tipe formnya apakah teks, tipe formnya atau tipenya itu tipe password gitu kan, atau tipe email gitu. Nah, kalau tipe teks ya berarti string, karakter itu bisa masuk. Kalau tipe password dia nanti bentuknya bintang gitu kan tampilan di browsernya. Kalau tipe email dia harus ada app gitu kan, harus ada app. Kemudian tipenya tipe radio button, tentu bisa teman-teman ekspor sendiri. Nah, sekarang kita contohkan atau kita buat, kita bikin elemen form ini ya. Kita bikin file baru di sini. Namanya form.html gitu ya. Kita tambah stroke, enter, kita bikin title-nya ini form element apa ya. Di sini kita bikin form seperti ini ya sebenarnya. Nah, dalam form sendiri ada namanya labelnya ya. Label itu misalkan nama lengkap. Di sini kita bikin input, type, text misalkan seperti itu. Name-nya, name nanti berfungsi pada saat kita sudah bermain backend ya. Name-nya nama ya. Ya seperti itu, saya tutup. Jangan lupa kita kasih tag BR ya supaya dia tampilnya barisnya ke bawah ya, bridge, baris baru ya. Kita bikin sini juga BR supaya dia terpisah ya satu sama lain, membuat baris baru ya. Kita bikin label lagi di sini. Label sini nama lengkap. Kita bikin di sini alamat contoh ya.
input type-nya tentu saja kita samakan teks, name-nya alamat, jangan lupa kita beri tag ya supaya dia garis baru ke bawah, bentuk garis baru, simpan. Satu lagi supaya agak banyak ya, di sini kita nomor WA contoh ya, kita berikan garis baru, input type teks ya, contoh name nomor WA underscore ya. Untuk penamaan tidak boleh spasi ya, tutup ya. Kita bikin break, kita bikin satu lagi, katakanlah button. Ini kita tulis nama buttonnya kirim, simpan. Nah, kita coba jalankan, namanya form.txt. Bisa teman-teman lihat ya, ada nama lengkap, ada alamat, ada nomor WA, ada button kirim di sini ya. Button kirim itu tentu hasil dari elemen form yang sudah kita buat tadi, gitu. Nah lanjut, nah di sini ada beberapa tipe inputan ya, bisa rekan-rekan semua coba nanti di laptop masing-masing atau di rumah ya. Ya, ada tipenya file ya, tipe file itu untuk upload gambar, ada tipenya image ya, ada tipenya number ya, ada tipenya radio button ya, ada ya combo box ya, select kemudian optionnya nanti ada itu. Kalau combo box misalkan kita bikin di sini, kita buat lagi ya. Kalau combo box label, contoh apa ya, agama ya, kita bikin combo box apa, selectnya kita beri name agama. Nah di sini optionnya Islam, tentu di bawah optionnya Hindu, Buddha, ini hanya contoh saja ya, Kristen, dan lain sebagainya ya, sebanyaknya ya. Nah kita memberikan break dulu di sini supaya dia membuat baris baru ya. Ini juga sama, kita di akhirnya kita harus berikan break, simpan, kita lihat hasilnya. Nah ini combo box ya, ada Islam, Hindu, dan Kristen, combo box yang kita bikin. Itu tipe input dari combo box. Nah, untuk yang lain bisa dicoba sendiri ya. Nah ini layout ya. Kalau teman-teman ingin membuat layout ya, struktur dari layout HTML ya, mulai dari heading, navigasi, section, artikel, sidebar, footer gitu. Itu layout dari website ya. Bisa teman-teman coba ya. Nah, ini karakter-karakter khusus ya.
kalau kita ingin membuat copyright itu gimana apa simbolnya, dan copy ya hasilnya copyright, kemudian bikin ya simbol-simbol karakter seperti ada slide ini. Ini contohnya kalau karakter kita bikin simbol dan GT ya, hasilnya apa sih dan GT? Bisa kita lihat di sini simbol dan GT itu dia hasilnya ya lebih besar ya, lebih besar. Nah, studi kasus mungkin apa yang sudah kita pelajari tadi ya, bisa teman-teman terapkan, bisa teman-teman buat sendiri ya di rumah. Dari heading, ada menunya, ada kontennya, ada gambar, ada form di bawah ini, ada copyright atau karakter khusus yang dibikin gitu. Ya, silakan di-explore sendiri ya. Tidak mesti sama dengan ini tampilnya, yang penting terdapat elemen-elemen seperti menu, navigasi, link ini, ada heading, ini ada paragraf, ada gambar. Silakan teman-teman buat sendiri. Itu studi kasus. Nah, demikian materi fundamental dari HTML ini. Untuk masih banyak yang harus dikuasai. Silahkan dieksplor atau dibuka dokumentasinya. Bisa teman-teman cari di internet. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy coding.